Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA G. Nama saya Muhammad Adnan Caksana, absen 24. Nama saya Muhammad Rafi Ardiatma, absen 26. Kami akan mempresentasikan tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Ini ada ayatnya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayhi illa ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan pada dua orang ibu dan bapakmu, hanya padakulah kembalimu. Untuk penjelasan suratnya, penjelasan surat Luqman ini ayat 13 dan 14. Surat Luqman adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya itu Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini Luqman karena kan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan oleh Luqman pada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Luqman yang pertama itu Luqman ibn Ab. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepimpinan, ilmu, kefasihan, dan pandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisahan dan perumpamaan. Tokoh yang kedua adalah Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamannya. Sepertinya yang dimaksud adalah Luqman yang kedua, karena dalam ayat ini Luqman mulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah SWT. Pesannya merupakan larangan dan jangan mempersekutukan Allah SWT untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Penjelasan ayatnya, yaitu dalam ayat ini Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman pada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah SWT yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kemudian kami wasiatkan pada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya dan yang menyapihkan sama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya sama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, payahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkan tentang ihsan, yaitu kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat ke-14 Surat Luqman, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu syukur. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Syukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan cara yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Bersyukur kepada Allah, perwujudannya adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Next. Jadi berdasarkan caranya, syukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut, dengan kata lain, perwujudan nyata dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ibadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Ibadah meliputi berbagai aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele, seperti bersin sampai yang dianggap paling besar, apapun bentuknya. Next. Selanjutnya, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, next. Apa saja hikmah dan manfaat yang kita dapatkan? Yang pertama, mendapat keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.